Alkisah di sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Hidup seorang janda parubaya yang bernama Mbok Srini. Karena kesepian, ia sangat mengharapkan kehadiran seorang anak. Namun, sayangnya harapan itu pupus karena suaminya telah meninggal dunia. Suatu hari, raksasa hijau atau lebih dikenal dengan Buto Ijo yang kebetulan lewat mendengar doa Mbok Srini. Dengan suara yang menggelegar, raksasa itu bertanya, "Hei wanita tua, apakah kau sungguh-sungguh menginginkan seorang anak?" Mbok Srini terkejut. Dengan gemetar, ia menjawab, ia mendambakan seorang anak yang bisa menemaninya. "Hahaha, aku bisa mengabulkan keinginanmu dengan mudah, tapi tentu ada syaratnya. Apakah kau bersedia?" tanya si raksasa. "Baiklah, aku bersedia," sahut Mbok Srini menjawab walau hatinya takut melihat sosok raksasa yang besar dan seram. "Peliharalah anak yang kuberikan padamu nanti. Beri ia makan yang banyak supaya gemuk. Aku akan menjemputnya saat ia berusia 6 tahun, ucap si raksasa menggelegar. Tak ada pilihan lain, Mbok Srini menerima syarat tersebut. Raksasa itu memberinya segenggam biji mentimun untuk ditanam. Mbok Srini pun mengikuti saran si raksasa untuk menanam biji mentimun yang didapatkannya. Biji itu tumbuh dan berbuah dalam waktu singkat. Dalam beberapa hari saja, pohon mentimun tumbuh dengan buahnya yang sangat besar, siap untuk dipanen. Betapa terkejutnya Mbok Srini ketika sedang memetik salah satu mentimun. Di hadapannya terdapat bayi perempuan yang cantik. Bayi itu kemudian diberi nama Timun Mas, karena ia lahir dari mentimun yang berwarna keemasan. Beberapa waktu kemudian, raksasa pun kembali mendatangi kediaman Mbok Srini dan Timun Mas. Saat itu, Timun Mas yang berusia 6 tahun hendak dimakan oleh raksasa tersebut. Tak kehilangan akal, Mbok Srini pun mencari cara untuk menyelamatkan Timun Mas agar tidak jadi santapan raksasa. "Sabar, aku akan menyelamatkannya padamu. Tapi apakah kau mau? Tubuhnya masih kecil dan kurus. Aku rasa ia belum cukup lezat untuk kau makan," kata Mbok Srini. "Ia sedang pergi. Percayalah padaku, kembalilah 2 tahun lagi, aku jamin ia sudah gemuk," jawab Mbok Srini. Raksasa itu percaya pada perkataan Mbok Srini. 2 tahun bukanlah waktu yang lama, pikirnya. Sepeninggal raksasa, Mbok Srini mencari akal untuk menyelamatkan Timun Mas. Ia juga berdoa supaya Tuhan memberinya jalan keluar. Suatu malam, Tuhan menjawab doanya. Mbok Srini bermimpi bertemu dengan seorang pertapa. Lalu pertapa itu mengatakan, Timun Mas harus lari dari rumah agar ia selamat. Lalu pertapa menyarankan agar Timun Mas dibekali 4 senjata, yaitu biji timun, jarum, garam, dan terasi. Keesokan harinya, raksasa pun datang. Ia akan mengambil Timun Mas, tetapi Timun Mas telah disuruh lari oleh Mbok Srini. Akhirnya raksasa sangat marah. Raksasa pun mengejar Timun Mas, tetapi Timun Mas sudah memiliki senjata. Lalu Timun Mas segera melemparkan senjata pertamanya ke arah raksasa, yaitu biji mentimun. Akhirnya keajaiban pun terjadi. Biji mentimun itu berubah menjadi ladang timun yang buahnya sangat lebat. Akhirnya langkah raksasa itu tertahan oleh ladang timun. Namun raksasa berhasil meloloskan diri. Kemudian Timun Mas melemparkan senjata keduanya yang berisi jarum. Namun lagi-lagi raksasa itu berhasil meloloskan diri, sehingga Timun Mas harus mengeluarkan senjata ketiganya, yaitu garam. Sehingga keajaiban terjadi, garam itu berubah menjadi lautan yang luas. Namun lagi-lagi raksasa belum jerah dan masih terus berusaha mengejar Timun Mas. Akhirnya Timun Mas membuka bungkusan keempat yang isinya terasi. Sekuat tenaga, Timun Mas melemparkan terasi itu ke arah raksasa.
Teras itu pun berubah menjadi lautan lumpur yang panas mendidih. Raksasa yang berlari kencang tak dapat menghentikan langkahnya. Ia pun terpelosok ke dalam lumpur. Ia berteriak dan meronta. Namun semakin ia meronta, semakin dalam lumpur itu mengisap tubuhnya. Akhirnya ia tenggelam ke dalam lumpur panas. Akhir cerita, Timun Mas pun kembali ke rumah dan bertemu dengan Mbok Serini. Mereka sangat bersyukur kepada Tuhan atas pertolongannya. Sejak saat itu, Mbok Serini pun hidup berbahagia bersama Timun Mas.